Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa hadir di tempat yang mulia ini, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Tapi maaf, saya hari ini nggak pakai bahasa Inggris ya. Teman-teman yang mudah-mudahan nanti di akhirat termasuk golongan kedua dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Amin, amin ya rabbal Yaitu alamin. anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat panitia yang udah selama 2 hari, bahkan mungkin kalau persiapannya sudah lebih dari 2 hari, udah seminggu, menghabiskan waktunya, tenaga, pikiran, bahkan sampai baper-baperan untuk bisa terlaksananya kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan panitia secara khusus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dibangkitkan bersama Ashabul Kahfi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita hadir dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mencatat nama kita, dan mudah-mudahan nama kita bisa viral di langit. Kalau ada orang yang ketika ngeposting sesuatu viral di bumi, maka saat kita memposting diri kita dalam majelis ilmu, insya Allah postingan kita itu akan viral di langit. Gimana viral di langit? Pernah dengar? Belum. Istilah baru. Hadisnya sih sebetulnya hadis yang populer, bahwa ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, aku cinta kepada fulan." Dan Allah menyebutkan nama hamba itu, kecuali kalau namanya nama yang tidak diizinkan dalam agama. Misalnya namanya, kalau cewek, Dewi. Ini namanya tidak masalah di KTP, tapi panggilannya mesti diganti dengan panggilan yang bisa viral di langit. Karena ada nama-nama yang tidak boleh dipakai oleh seorang mukmin, walaupun mungkin di kita itu sesuatu yang wajar. Nama berhala misalnya, namanya Tuhan. Nah, ini nggak boleh ya. Ada juga yang namanya iblis misalnya. Red Devil. Red Devil. Ada juga yang namanya, Mas, namanya siapa? Fir'aun misalnya. Itu nggak boleh. Sehingga nggak bakalan viral itu mah di langit. Sehingga Nabi ketika ada sahabat yang masuk Islam namanya aneh, termasuk yang kemarin diceritakan oleh Ustadz Rifki namanya Abdul Uzza, diganti menjadi Abdullah. Ada sahabat namanya kutu pada hewan ternak, namanya kutu pada hewan ternak. Sehingga ketika dia masuk Islam diganti menjadi Amru, yang artinya bahagia. Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, aku cinta kepada si fulan." Maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berkata kepada semua malaikat di langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku mencintai fulan, maka cintailah dia." Sehingga seluruh malaikat di langit mencintainya. Kemudian malaikat masuk ke dalam surga-surga dan mengatakan, "Sesungguhnya kami mencintai fulan, maka cintailah dia." Sehingga seluruh penduduk di dalam surga itu mencintainya. Lalu malaikat turun ke bumi mengatakan, "Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan." Dan Jibril pun mencintainya, kami pun mencintainya, langit pun mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga semua makhluk di bumi
mencintai dia kecuali hanya jin dan manusia yang tidak memahami ucapan dan pembicaraan ini. Ini namanya viral di langit. Sehingga tiba-tiba followers dia nambah banyak. Jadi tiba-tiba followersnya 500.000. Siapa aja? Malaikat. Ketika dia masuk ke dalam majelis ilmu, yang pertama nge-like Jibril. Wih, dapat like dari Jibril gitu. Sampai akhirnya malaikat bukan hanya memberi like, tapi ngasih komen. Dan komennya malaikat tahu apa? Allahumma gfir lahu warham. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Semua malaikat mengkomentari, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sehingga ketika Allah lihat, ternyata komen dan like-nya itu puluhan ribu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun meridhoinya. Ini salah satu selebgram langit. Siapa selebgram langit? Anak muda yang rajin hadir dalam majelis ilmu. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk salah satu selebgram langit dengan followers minimal 70.000 malaikat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita membahas keep the faith. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan istilah ats-tsiqah billah. Kalau dalam bahasa Arab bisa disebut dengan istilah ats-tsiqah billah. Dan mungkin dampak dari ats-tsiqah billah itu nanti istiqomah. Sebelum kita membahas tentang keep the faith atau tsiqah billah, kalau dalam bahasa sederhananya ats-tsiqah billah itu udah percaya aja sama Allah gitu. Kalau dalam bahasa sederhananya udah percaya aja sama Allah, udah serahin aja sama Allah, udah woles aja kalau udah urusannya dengan Allah. Itu arti keep the faith dalam bahasa Arab ats-tsiqah billah. Sebelumnya saya pengen ini kita santai aja ya. Enggak usah pakai bahasa resmi. Saya agak kaku kalau pakai bahasa resmi. Iya, nyantai aja, Tat. Nyantai aja ya. Pakai bahasa planet. Saya pengen baca Al-Quran satu paragraf dulu. Mungkin teman-teman yang punya aplikasi mushaf di dalam handphonenya bisa coba buka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas surat 28. Saya akan baca ayat 7 sampai ayat 13. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 7 sampai 13. Atau kita bacanya barengan ya. Saya baca dulu, udah gitu teman-teman mengikuti biar semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن
فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Ya, coba kita perhatikan terjemahannya. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, jangan pula kamu bersedih, karena sesungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya termasuk salah satu di antara para utusan.
Lalu dipungutlah bayi itu oleh keluarga Fir'aun, yang menjadi akibat dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia menjadi penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita angkat menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadari. Lalu menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia membongkar rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang yakin kepada janji Allah. Berkatalah ibu Musa kepada saudari Musa, carilah berita tentang dia. Maka terlihatlah olehnya Musa dari kejauhan, sedang mereka tidak menyadari keberadaannya. Lalu kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudari Musa, maukah kalian aku tunjukkan keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian, dan mereka akan berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibundanya, supaya menjadi senang hatinya dan tidak lagi berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ibu Musa ini adalah salah satu contoh tentang orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi enggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun. Masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang nggak susah-susah ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Belum. Besar dan sayu, tapi nggak belok. Belok apa nih? Sudah pernah lihat Ustaz? Ada di rumah saya. Oh iya. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah, jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun,
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah, itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan, itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Apaan tuh? Kan dia bingung. Mending kita terjemahin aja. Gak harus persis kalimat la tahzan, innallaha ma'ana. Karena kalau kita baca hadis, ada tambahan lagi tuh. Kata Nabi kepada Abu Bakar, ma dhannuka bisnain, Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kenapa kamu berpikir kita cuma berdua, padahal Allah yang ketiga? Kalau dalam ayat la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, woles, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan, pasti Allah enggak akan ngecewain. Coba teman-teman bayangin, Nabi itu udah ikhtiar habis-habisan. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung menuju ke arah Madinah, tetapi malah menuju ke arah yang berlawanan dengan kota Madinah untuk menghindari pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Yang kemudian beliau menginap beberapa malam di dalam gua Thur. Sebetulnya kalau mau disebut lebih pantas bukan gua, tetapi lubang, karena kecil sekali. Dan kemudian beliau meminta tolong kepada keluarga Abu Bakar untuk membawakan makanan setiap hari, yang waktu itu dibawa oleh Asma bintu Abi Bakar yang sedang hamil 7 bulan. Naik turun gunung untuk bawa makanan kepada Rasulullah. Kemudian anak laki-laki Abu Bakar menghilangkan jejak dan mencari berita. Ikhtiar yang udah maksimal. Tapi qadarullah, ketahuan juga. Ada pembaca jejak yang tahu ternyata Muhammad bukan menuju ke arah kota Madinah, tetapi berlawanan. Sehingga mereka mengejar Rasulullah sampai di mulut gua. Di sini ada pelajaran, gimana pun hebatnya ikhtiar kita, selalu ada celah untuk bisa gagal. Walaupun tetap kita harus berikhtiar, tetapi tidak akan pernah sempurna dengan hanya ikhtiar logika kita. Akhirnya musuh berada tepat di mulut gua, yang kemudian kalau ada sebuah riwayat hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan ini riwayat yang kurang kuat, bahwa ada laba-laba membuat sarang di mulut gua, sehingga orang-orang berpikir gak mungkin manusia masuk tanpa merusak sarang laba-laba. Ada lagi hadis yang mengatakan ada merpati yang membuat sarangnya juga di mulut gua, gak mungkin orang masuk tanpa merusak sarang merpati, dan seterusnya. Tetapi di atas semua itu, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan pandangan mereka tidak mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ketika mereka berada tepat di mulut gua, kalau mereka mau ngelihat ke bawah sedikit saja melongo, itu sudah kelihatan Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi Allah palingkan wajah mereka. Mereka melihat ke seluruh penjuru kecuali ke bawah kaki mereka. Sampai Abu Bakar udah khawatir sekali. Kalau bahasa kita mungkin udah galau berat nih. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah nih pasti kita ketahuan. Abu Bakar tidak takut kepada mereka. Abu Bakar khawatir terhadap keselamatan kekasih beliau, yaitu Rasulullah. Bukan Abu Bakar yang penakut, apalagi Rasulullah. Hanya khawatir terhadap Rasulullah. Jangan-jangan kan kalau ketahuan Rasulullah akan disakiti. Dan Abu Bakar gak rela banget Rasulullah ada yang menyakitinya.
Sehingga Abu Bakar galau berat, khawatir sekali. Dan dengan tenang Nabi mengatakan, ma dhannuka bisnaini ya Abu Bakar. Kenapa kamu pikir kita hanya berdua? Allahu thalithuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana. Dengan kalimat itu, akhirnya musuh tidak melihat ke arah mereka dan Allah berikan keselamatan bagi mereka. Ini kalau kita bersandar kepada Allah. Setelah selesai Rasulullah dan Abu Bakar menginap beberapa malam di Gua Thur, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, ternyata pengejaran terhadap Rasulullah itu belum selesai, belum berhenti. Muncullah seorang pembaca jejak baru namanya Suraqah bin Malik. Masih kafir dan dia mengejar hadiah 100 ekor onta dari Abu Jahal kalau dia dapat membawa pulang Muhammad hidup atau mati. 100 ekor onta. Teman-teman tahu harga 1 ekor onta? 1 ekor onta itu kalau onta yang dipakai berdagang, bukan onta yang dipakai nyembelih. Kalau yang dipakai nyembelih paling 40 juta, 50 juta. Kalau yang dipakai untuk perjalanan berdagang, 1 ekornya itu 300 juta. 1 ekor ontanya 300 juta. Jadi puluhan miliar. Sehingga orang Arab di Saudi, di Irak, di Emirat dengan menjual 2 ekor onta atau 3 ekor onta, mereka bisa beli Alphard. Jadi biasa bagi mereka. Jual 10 ekor onta, beli Ferrari. Kalau kita nabung sampai meninggal, akhirnya jadi warisan, ditabung lagi nggak dapat. Jual kambing, jual sapi, jual segala macam. Karena onta itu harganya mahal, apalagi onta merah bisa sampai 700 juta. Kalau yang di Dubai itu sering diperlombakan, itu onta-onta yang berkualitas, itu 1 ekornya bisa di atas 1 miliar. Kuda aja bisa sampai 3 miliar ya. Makanya Abu Jahal menawarkan, siapa yang bisa membawa pulang Muhammad hidup atau mati, saya kasih 100 ekor onta yang terbaik. Akhirnya Suraqah bin Malik semangat mencari Rasulullah SAW. Dia baca jejak di setiap penjuru padang pasir. Karena dia berpengalaman membaca jejak, dia lihat langit, dia lihat pasir yang terbang gara-gara ada orang yang berjalan cepat di padang pasir. Dia lihat merpati, dia lihat alam. Akhirnya dia menemukan Nabi SAW dengan Abu Bakar. Ketemu. Begitu sudah dekat, kemudian tiba-tiba dengan takdir Allah, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Kuda yang ditunggangi oleh Suraqah terperosok dan jatuh. Kemudian Suraqah bangkit, naik lagi ke atas kudanya, dan kudanya tidak mau berjalan. Kuda itu seperti melawan sehingga Suraqah jatuh sampai 3 kali. Allah ala kulli syai'in qadir. Serahin sama Allah. Akhirnya Suraqah berjalan kaki, nggak menyerah. Kudanya nggak mau jalan, dia nggak pundung, dia nggak menyerah. Akhirnya dia jalan kaki. Dia kejar Rasulullah dengan berjalan kaki. Setelah mendekat kepada Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ya Suraqah, bagaimana pendapat kamu kalau kamu memakai pakaian khusus Raja Persia? Kata dia, pakaian Raja Persia? Ya, kata Rasulullah. Mau, kata Suraqah. Kata Rasulullah, kalau begitu halaulah orang-orang yang ingin mengejar kami. Kelak kamu akan memakai pakaian Persia, Raja Persia. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati manusia. Yang tadi marah kepada Rasulullah, benci kepada Rasulullah, ingin mengambil keuntungan dari menangkap Rasulullah, Allah balikkan hatinya tiba-tiba menjadi pendukung Rasulullah SAW. Walaupun belum beriman, tapi dia mendukung Rasulullah. Dia lupa dengan 100 ekor onta. Coba bayangkan secara logis, 100 ekor onta itu sudah jelas. Yang menawarkannya Abu Jahal, orang paling kaya di Mekah. Sedangkan pakaian Persia yang nawarinya seorang laki-laki yang bahkan dari kampung halamannya aja terusir. Dan bagaimana dia akan berikan jubahnya Raja Persia kecuali dengan cara menaklukkan negeri Persia. Dan bagaimana dia akan menaklukkan Persia sedangkan di rumahnya aja, di kampungnya aja dia dalam keadaan lemah dan terusir. Ini kan gak logis. Kok bisa Suraqah percaya sama Muhammad yang dalam keadaan terusir, memberi janji yang aneh, tapi dia meninggalkan janji-janji Abu Jahal 100 ekor unta yang paling realistis. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai bukti Rasulullah itu benar-benar al-amin, as-sadiqul masduq, orang yang selalu dipercaya bahkan oleh musuhnya. Suraqah lebih percaya kepada Nabi walaupun Nabi terusir dengan janji yang aneh itu daripada kepada Abu Jahal yang realistis.
Sehingga akhirnya Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Madinah. Selang beberapa tahun setelah Nabi SAW wafat, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, akhirnya Islam berhasil membebaskan Persia dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang zalim di sana. Lalu salah satu ghanimah harta yang dibawa dalam peperangan itu adalah jubahnya Raja Persia, dibawa ke Madinah. Ketika jubah Raja Persia sampai di Madinah, diserahkan kepada Umar. Umar teringat dengan janji Nabi, sehingga Umar bertanya, "Aina Suraqah?" Di mana Suraqah bin Malik? Ternyata Suraqah sudah masuk Islam. Kemudian dia datang, "Saya ya Amirul Mukminin, saya Suraqah." Udah tua dia. Kata Umar, "Ya Suraqah, masih ingat dengan janji Rasulullah kepadamu?" Suraqah bingung, janji yang mana? Dia udah lupa dengan janji Nabi. Kemudian kata Umar, "Sesungguhnya dulu Nabi pernah berjanji akan memakaikan kepadamu pakaian Raja Persia." "Oh ya, saya masih ingat waktu itu Nabi berjanji demikian." Maka wahai Suraqah, pujilah Allah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan janji-janji itu, dan inilah pakaian Raja Persia. Pakailah. Pas dilihat oleh Suraqah, sutra semua, bagus sekali pakaiannya. Dia ganti bajunya, dia pakai baju Raja Persia, dia pakai mahkotanya, dia pakai sepatunya, dia pakai pedang yang bertahtakan banyak berlian-berlian di atasnya. Sehingga Suraqah tiba-tiba seolah-olah menjadi Raja Persia. Dia muter-muter keliling kota Madinah. "Oh, saya Raja Persia, saya Raja Persia." Sehingga semua orang tertawa terhadap Suraqah, dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libatkan Allah dalam urusan kita, enggak bakalan kecewa. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, "Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam?" Masak, aduh, garam habis. Allah, garam, gitu. Saya dulu ketika sempat dulu ikut jamaah tablik ketika saya masih SMA, ada satu hal yang saya belajar dari jamaah tablik waktu itu tentang nggak boleh minta sama manusia. Jadi kita kalau di jamaah tablik itu makan kan di talam gitu ya, makan bareng-bareng rame-rame gitu. Satu talam ada 5 orang. Nah, yang petugas khidmatnya membagi-bagikan lauk. Setelah nasinya ditaruh di talam, kemudian lauknya dibagi-bagiin. Ada ikan, ada sayur, segala macam. Setelah selesai dibagi-bagikan, karena mungkin jumlah pesertanya banyak, lauknya sedikit, akhirnya dibaginya sedikit-sedikit. Pas kita lagi makan, ikannya habis, maka kalau pengen minta tambahan ikan, nggak boleh minta kepada petugas, mintanya ke Allah. Jadi itu SOP di jamaah tablik yang dulu saya pernah ngalamin. Kalau ada masalah mintanya ke Allah. Jadi kalau kita kurang lauk, Allah, ikan ya Allah. Akhirnya dia dengar, oh ikan, datang, Masya Allah, Allah datangkan ikan gitu. Walaupun agak lucu, tetapi sebetulnya ini mengajari tentang berharap kepada Allah. Memang lucu sih awalnya, tapi lama-lama benar-benar kerasa di hati. Begitu kurang sedikit, Allah, ini sayurnya kurang sedikit ya Allah, maaf ya Allah. Akhirnya datang sayur, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Sampai ada teman yang lagi masak, dan dia emang chef yang udah hijrah, kemudian ikut kayak jamaah tabligh gitu. Masakannya enak. Teman-teman yang lain nanya, ini cara masaknya gimana kok enak banget? Oh gampang masaknya. Gimana? Siapkan sayur segala macam, udah gitu masukkan ke dalam air, setelah itu beri garam sedikit, kemudian minta kepada Allah, ya Allah kasih enak ya Allah. Nanti Allah kasih enak. Ternyata tipsnya adalah minta kepada Allah. Walaupun dia mungkin punya bumbu rahasia, tapi dia nggak mau bicara tentang asbab, dia mau bicara tentang hakikat. Minta sama Allah buat enak. Sehingga Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Bercermin habis mandi, aduh ya Allah jerawat, gimana ya biar ini hilang. Minta sama Allah jerawat, minta ke Allah untuk dihilangkan. Siapa ada sahabat yang penyakit kulit terus minta kepada Allah dihilangkan? Tabi'in maksudnya. Uwais Al-Qarani yang menggendong ibunya kemana-mana. Dia punya penyakit kulit di seluruh tubuhnya, terus dia berdoa, ya Allah hilangkan penyakit kulit saya, sembuhkan saya, kecuali sebagian kecil saja di bagian pusar. Jadi ada syarat buat dia dalam berdoa, hilangkan semuanya kecuali sebagian di perut. Kenapa? Supaya kalau saya lihat bekas
sakit di perut ini, saya teringat dengan nikmat bahwa Engkaulah yang menyembuhkan. Tiba-tiba sembuh semuanya kecuali di bagian perut. Sehingga Nabi berkata, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi nggak pernah ketemu Uwais, tapi tahu namanya dan memberi berita tentang dia. Ini mungkin satu-satunya tabi'in yang disebut namanya oleh Nabi. Nggak ketemu tapi kenal. Mukjizat. Sebaik khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarni. Kalau kalian sempat, temuilah dia. Ciri-cirinya dia punya bekas penyakit kulit di perutnya. Dia orang yang tidak dikenal di negerinya. Dan mintalah doa dari dia. Sesungguhnya doa Uwais tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sepele apapun minta sama Allah. Makanya dalam Islam kita mengenal doa sehari-hari. Mau keluar, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tambah dengan doa safar. Mau makan, bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, salah. Jadi tidur gitu. Mau tidur ada doanya. Bahkan kalau Nabi baca doa tidur aja panjang banget tuh. Allahumma alja'tu dhahri ilaik wa fawattu amri ilaik, dan seterusnya dan seterusnya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi rasulikal ladzi arsalt, bismikallahumma amutu wa ahya. Mungkin kalau kita nggak hafal, ya udah bismillahirrahmanirrahim aja gitu. Standar lah ya. Kemana-mana bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya ada masalah apapun libatin Allah. Kalau bahasa sosial media, jangan lupa nge-tag Allah. Jangan lupa nge-mention Allah. Gimana nge-tag Allah sama nge-mention Allah? Teman-teman pernah nggak diundang makan sama atau diajak makan sama temennya, ditraktirin makan, udah gitu foto-foto karena ternyata tempat makannya itu cozy, instable, layak untuk di selfie-in gitu. Wah, ini tempat makannya cozy banget nih, selfie yuk, selfie gitu ya. Udah selesai selfie, udah gitu kita posting. Selfie-nya sama siapa? Bareng dengan teman yang nraktirin kita. Setelah selesai selfie kita posting. Etis nggak kalau kita posting tapi kita nggak nge-tag orang yang mentraktir kita? Nggak etis ya? Pasti kita di captionnya tuh nulis, alhamdulillah hari ini makan enak di tempat yang cozy banget, makasih ya buat siapa gitu kan, yang udah nraktirin saya, kan gitu nge-tagnya. Begitu juga ketika kita menikmati rezeki dari Allah, agak kurang etis kita makan enak tapi Allah nggak di-tag gitu. Cara nge-tag Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqnahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Kita nge-tag Allah, ini nikmat dari Allah, ini nikmat dari Allah. Itu baru etis. Kita ngeposting banyak nikmat tapi Allahnya nggak di-tag. Ke manusia aja nggak enak, apalagi kepada Allah. Kalau nge-mention Allah, ada sesuatu yang indah, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, dan segala macam. Jadi setiap kali ngelihat sesuatu yang keren, kita mention. Kayak kita lagi ngelihat sesuatu yang viral di sosial media, akhirnya karena ini bagus banget videonya, inspiring, lucu, kece gitu, akhirnya kita mention ke teman kita, lihat yang ini, di mention, @fulan, gitu kan ya. Maka setiap kali kita ngelihat sesuatu dari ciptaan Allah yang kece, yang keren, yang luar biasa, harusnya kita mention Allah, masya Allah. Jadi kalimatnya tuh seolah-olah masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, aja terus. Karena kita ingin menghargai Allah. Ini artinya melibatkan Allah. Siapa yang melibatkan Allah dalam urusannya, maka Allah akan tambahkan kebaikan dan keberkahan. Fadhkuruni alkurkum ana inda dhanni abdi bi. Ingat aku ingat kalian, dan aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Coba teman-teman perhatikan ayat yang tadi kita baca di Al-Qasas, kisah Ibu Musa. Ini salah satu contoh orang gak bakalan kecewa kalau ngandelin Allah. Jadi ceritanya Fir'aun itu bikin peraturan, keputusan presiden, bahwa kalau Bani Israel melahirkan bayi laki-laki bakal dibunuh. Sejak ketahuan bayi laki-laki lahir, langsung diambil sama prajurit. Ada yang dibunuh di tempat dengan digorok, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibenamkan dalam pasir, ada yang dihanyutkan ke sungai. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ada yang dijadikan sebagai makanan hewan-hewan peliharaan Fir'aun di istana.
harimau, singa, bayi-bayi Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh bayi-bayi laki-laki kalian dan memperbudak perempuan-perempuan kalian. Dan itu ayatnya banyak sekali. Sampai setelah sekian tahun bayi laki-laki Bani Israel terbunuh terus, akhirnya Bani Israel ini kekurangan laki-laki. Karena kekurangan laki-laki yang bekerja di kuli-kuli bangunan segala macam sudah berkurang. Budak-budak sudah berkurang, yang kuat-kuat sudah nggak ada. Akhirnya Firaun mengubah kebijakannya. Karena dia juga takut kehilangan budak. Orang Kipti itu nggak mau kerja. Orang Mesir asli namanya Kipti. Bahasa Inggrisnya Egyptian. Tetapi Islam tidak mengenal Egyptian, hanya mengenal Misri. Makanya udkhulu Misra aminin. Masuklah Mesir, bukan masuklah Egypt. Kalau dalam Al-Quran, Mesir itu tidak disebut Egypt. Kenapa orang Inggris nyebutnya Egypt? Karena ingin menghilangkan sejarah Islam dan mengambil tidak disebut Egypt. Yang tinggal di sana itu suku Kipti atau Egyptian. Orang Egyptian ini, orang Kipti ini malas bekerja. Terbiasa santai gitu. Sehingga kalau ada masalah mereka tidak bisa ngandelin diri mereka sendiri. Selalu mengandalkan Bani Israel. Akhirnya Fir'aun mengubah kebijakannya. Yang tadi semua bayi dibunuh, sekarang kebijakannya berubah. Setahun boleh melahirkan anak laki-laki, tahun berikutnya nggak boleh. Jadi selang-seling. Dan qadarullah, Harun lahir di tahun bolehnya lahir anak laki-laki. Makanya nggak ada kisah Harun dikejar-kejar sama tentara. Dia aman. Begitu dia lahir, oh ini tahun yang boleh lahir anak laki-laki, tumbuh tanpa ada ancaman. Kakaknya Musa. Sedangkan Musa lahir di tahun nggak boleh lahir anak laki-laki. Sehingga saat Musa lahir, ibunya langsung bingung, ini bagaimana menyelamatkan bayi ini? Saya nggak rela kalau bayi ini dibunuh. Ini bayi punya aura yang luar biasa, lebih daripada kakaknya Harun, padahal dua-duanya nabi. Akhirnya Allah ilhamkan kepada ibu Musa lewat mimpinya. Kemudian ibu Musa konsultasi dengan ulama-ulama Bani Israel dan ternyata mimpi itu benar. Dia disuruh menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Ini tidak logis. Tetapi tidak butuh logis kalau yang menyuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Gak harus logis kalau yang menyuruhnya Allah. Karena logika atau hukum ilmiah itu adalah ciptaan Allah. Allah bisa melakukan sesuatu dengan hukum ilmiah atau tidak dengan hukum ilmiah, atau bahkan bertentangan dengan hukum ilmiah. Seorang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Atau tanpa ayah hanya punya ibu, Isa. Atau bahkan seekor onta lahir bukan dari induknya tapi dari batu, untanya Nabi Shalih. Allah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan hukum ilmiah, bertentangan dengan hukum ilmiah, atau tidak seperti hukum ilmiah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya setelah diyakinkan oleh banyak ulama, banyak kiai-kiai Bani Israel, Bu, hanyutkan bayinya ke Sungai Nil, serahkan sama Allah, udah biarin aja Allah yang ngurus. Tapi nanti kalau hanyut gimana? Nanti kalau dimakan kuda Nil gimana? Nanti kalau sampai ke Sudan, kan Nil itu panjang ya, melintasi dua negara, Mesir dan Sudan. Tapi kemudian diingatkan lagi, Allah tidak akan mengecewakan. Bukankah Allah mengatakan, kami pasti akan mengembalikannya kepadamu wahai ibu Musa? Maka la tahzani, jangan khawatir wahai ibu Musa. Udah gak usah khawatir. La takhafi wa la tahzani, jangan takut, jangan sedih. Jadi kalau kita udah benar-benar bersandar sama Allah, hilang rasa takut yang berlebihan. Galau yang berlebihan itu hilang. Jadi orangnya santai, udah tenang aja ada Allah. Akhirnya ibu Musa menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil dengan sebuah tabut kayak keranjang gitu. Dan Allah punya skenario yang sangat unik. Yang tadi dihanyutkan ke Sungai Nil menghindar dari Fir'aun, ternyata justru Allah membelokkan keranjang itu masuk ke sebuah selokan yang membawanya ke arus tempat pemandian keluarga Fir'aun. Jadi dihindarkan dari Fir'aun, malah didatangkan kepada Fir'aun. Ini unik skenario Allah. Makanya gak harus logis untuk taat. Taat aja, ntar Allah memberikan kita pemahaman. Logika manusia butuh waktu untuk memahami maksud Allah. Al-Quran aja dibuktikan secara ilmiah kadang-kadang setelah 1000 tahun. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Mungkin para sahabat dulu bingung, mana ada dua laut yang bertemu tapi tidak bercampur.
Apakah gara-gara belum bisa difahami, belum logis lantas dibantah? Logika kita itu loadingnya lambat. Butuh waktu 1000 tahun hanya untuk membuktikan kebenaran satu ayat. Coba kalau belum terbukti kita nggak beriman, butuh 1000 tahun. Usia kita cuma 60 tahun. Maka katakan saja sami'na wa ata'na, serahin sama Allah. Allahu a'lam, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Malah masuk ke dalam selokan yang membawa Musa kepada keluarga Firaun. Ditemukan sama dayang-dayang. Pas dibuka kotaknya ternyata ada bayi yang sehat, yang luar biasa auranya. Semua orang yang lihat pasti jatuh hati kepada bayi ini. Dibawa masuk ke istana, diserahkan kepada istri Firaun. Langsung istri Firaun jatuh hati. Dan qadarullah, waktu itu istri Firaun belum punya anak, sehingga sangat menginginkan anak laki-laki. Dan ini yang paling keren nih. Apa kata istri Firaun? Qurratu ainin li walak. Anak ini menyejukkan hati saya dan hatimu, wahai Firaun. Apa kata Firaun? Laki la liya. Menyejukkan hatimu, hati saya tidak, kata Firaun. Dari sejak awal juga mereka udah musuhan. Musa juga ngelihat Firaun. Lihat aja. dari bayi. Cerdas ini bayi. Jadi dari bayi juga udah tahu, ini bakalan musuh saya. Dan itu sahih beritanya. Apa sahihnya? Sampai suatu malam ketika Asia gendongin Musa ngeklek gitu ya, ketawa sama Asia, sama istri Firaun, ibu angkatnya. Sedangkan Firaun dari kejauhan dia aja nggak mau dekat-dekat. Karena Firaun tahu bahwa ini bayi Bani Israel yang dilempar ke sungai Nil gara-gara takut dibunuh. Dia nggak rela. Cuman karena dia terlalu sayang sama istrinya yang cantik dan tidak punya anak, dia sabar. Nanti kalau udah gede bakalan dibunuh. Itu rencana Firaun. Sehingga akhirnya Asia bilang pada Firaun, ya Azizi, itu panggilan Firaun dari istrinya. Wahai suamiku tercinta, ya Azizi, coba kamu gendong bayi ini, dia lucu loh. Kamu selama ini mungkin belum pernah coba aja, coba gitu. Diantarkan kepada Firaun, kata Firaun, moh gitu ya. Bahasa Arabnya moh. Enggak gitu. Enggak, kamu coba aja. Akhirnya karena dipaksa sama istrinya, dia pegang sama Firaun. Begitu dipegang, Musa yang tadi ngeklek, ketawa, tiba-tiba cemberut. Tadi ini orang wajah Firaun gitu kan, musuh saya. Langsung berubah wajahnya Musa, sehingga Firaun nanya pada Asia, ya Asia ini kenapa dia tiba-tiba kok cemberut sama saya? Kata Asia, mungkin kalian belum terlalu dekat. Coba kamu dekap lagi, kan ini baru pertama digendong. Oh gitu, didekapin. Pas udah didekapin agak dekat ke wajahnya Firaun, Musa mengambil janggut Firaun, ditarik sampai copot janggutnya tercabut janggutnya Firaun. Orang zaman dulu raja-raja kan janggut Firaun tuh panjang yang terbentuk gitu kan ya, yang kayak kotak gitu. Itu ditarik sama Musa, banyak dari janggut-janggut Firaun itu sampai tercabut, rontok dan mengeluarkan darah, sehingga Musa dilempar oleh Firaun karena Firaun marah kepada Musa. Dari kecil juga mereka udah musuhan. Dan Musa itu dari kecil juga lebih daripada Hercules, udah punya kekuatan. Nabi paling kuat tuh Musa. Pas dilempar, akhirnya Asia sedih mengambil bayinya, didekap, Musa nangis seperti bayi biasanya. Firaun mengatakan, besok akan saya bunuh nih bayi. Ternyata dia benar nih, seperti dalam mimpi saya. Anak ini yang sepertinya akan mengganggu kekuasaan saya. Besok harus saya bunuh. Kata Asia, jangan, dia kekasih saya, jangan segala macam. Sekarang Firaun sudah murka. Akhirnya diumumkanlah ke seantero Mesir bahwa besok dia akan membakar hidup-hidup seorang bayi Bani Israel di depan orang banyak sebagai pelajaran. Terkumpullah orang di lapangan besar di depan istana. Pada subuh hari itu Allah memberi ilham kepada Asia sebuah ide. Begini cara Allah menolong hambanya. Ketika mau dibunuh oleh Firaun, Asia bilang gini, wahai Azizi, saya ingin sebelum engkau menyakiti anak ini, kita buktikan dulu kejadian semalam itu murni karena memang dia sadar atau karena dia nggak ngerti, anak kecil. Kalau dia nggak ngerti, maafkanlah dia, namanya juga anak kecil. Tapi kalau dia sadar karena emang dia seperti mimpimu, maka silahkan kamu bunuh. Gimana cara ngebuktiinnya? Kata Asia, letakkan bayi ini di tengah, terus di sebelahnya ada bara api, sebelah lagi ada roti dan madu. Bayi ini sudah bisa merangkak. Kalau dia menuju kepada bara api dan memakan bara api itu, berarti dia bayi yang nggak tahu apa-apa. Maafkanlah dia. Tapi kalau dia menuju ke madu dan roti, berarti dia bayi yang sudah mengerti. Silahkan kamu bunuh dia. Ini mengambil resiko. Dan ini hanya satu-satunya cara terakhir untuk menyelamatkan Musa.
Karena difikir oleh Firaun logis juga, ya sudah, kita coba taruh Musa di tengah, bara api di sebelahnya, kemudian roti di sebelahnya. Musa bangkit dari duduknya, tiba-tiba menuju kepada bara api, diambil dengan tangannya, dimakan oleh Musa, lalu dia menangis. Sejak saat itu cacatlah lidah Musa. Baru sembuh pas nanti mau berdakwah dan berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, sembuhkanlah kekeluhan di lidah saya. Itu keluh gara-gara waktu bayi makan bara api. Tapi gara-gara makan bara api, akhirnya Firaun sadar, nih bayi emang gak ngerti apa-apa. Salah dia menarik janggut saya itu karena emang dia gak ngerti. Akhirnya dibebaskan dan Musa bisa tinggal dan selamat. Begitu cara Allah menyelamatkan. Kita balik lagi ke adegan tadi. Ditemukan oleh Asia. Hari pertama ditemukan, Musa nangis di istana karena haus. Udah dari sejak tadi belum minum ASI. Karena haus, akhirnya istana membuat semacam audisi menyusui. Jadi kalau di kita ada audisi Got Talent dalam segala macam, ini Got Talent menyusui. Hadiahnya berkeping-keping uang emas. Siapa yang bisa menyusui bayi istana akan diberikan harta yang sangat banyak. Sehingga banyak ibu-ibu yang ikut audisi, pengen mendapatkan golden ticket. Ngantri ini, wah, selfie-selfian gitu di depan istana Firaun. Wah, ikut audisi gitu ya. Datang menyusui, gagal yang satu, gagal aja terus. Kalau dalam bahasa sekarang, kalau aku sih yes, nggak tahu Mas Anang gitu ya. Gagal aja, nggak ada yang lulus audisi. Ternyata di baris terakhir dari antrian itu ada mbaknya Musa yang nggak disebutkan namanya. Jadi keluarga Musa ini ada 3 orang soleh, kakaknya Harun, kemudian mbaknya yang nggak disebutkan namanya, kemudian Musa. Ini 3-tiganya anak-anak yang soleh-soleha. Mbaknya Musa tadi ditugaskan oleh ibunya mencari berita tentang adiknya, tentang bayi Musa. Mbaknya ikut antrian, padahal masih ABG, tapi pengen nyusuin, kan ini agak aneh nih. Sehingga pengawal bilang, kamu mau ngapain? Mau ikut audisi. Lah, ini untuk orang yang sudah punya anak, tetapi saya bisa menawarkan orang yang baik untuk bisa menyusui bayi itu. Setelah debat panjang, akhirnya ikut juga. Ternyata ini yang lulus audisi. Kalau aku sih yes gitu. Apa kata dia kepada keluarga Firaun? Maukah kalian saya tunjukkan keluarga yang bisa menyusui dan berlaku baik kepada anak ini? Kata Asia, ya sudah, bawa mereka ke sini. Kalau mereka bisa, nanti saya kasih hadiah yang banyak. Pulang langsung si mbaknya Musa lari ke rumah, mak gitu. Apa itu adek lagi nangis minta susu. Terus kenapa? Nggak ada yang bisa menyusui dia. Mungkin emak yang bisa menyusui dia. Akhirnya ibunya datang. Begitu didekap oleh ibunya, namanya juga ibu sendiri, langsung saya sih yes. Akhirnya ibunya lulus audisi. Ngelihat Musa diam di tangan ibunya, akhirnya Asia pun jatuh hati kepada keluarga itu dan mengatakan, hadiah untuk kalian adalah emas dengan sangat banyak, berkilo-kilogram emas. Bukan hanya itu, mulai sekarang tinggallah di istana. Sehingga akhirnya ibunya Musa tinggal di istana, ayahnya Musa tinggal di istana, mbaknya Musa tinggal di istana, kemudian masnya Musa tinggal di istana, Musa juga semuanya tinggal di istana, dirawat dan dibiayai oleh negara, oleh istana, oleh kerajaan, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat besar. Siapa yang ikut cara Allah pasti beruntung. Bayangin kalau dulu ibu Musa nggak percaya dengan perintah Allah, masa sih dihanyutin ke sungai Nil segala macam? Mungkin selamanya mereka jadi buronan, pindah-pindah dari satu negeri karena takut dikejar oleh tentara Firaun, dan selamanya miskin. Tapi karena dia ikut cara Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-siqah billah, percaya deh sama Allah. Nggak ada modal Ustadz, pengen nikah, ada Allah. Sehingga pas datang ngelamar, ada apa dek? Ini Pak, saya mau melamar putri Bapak. Memang adik punya modal apa? Allah. Wah, itu berat tuh. Nolaknya juga berat. Waduh, ini pakai bau-bau Allah lagi gitu kan ya? Ya sih Allah, cuman yang kelihatan apa kan? Allah nggak kelihatan gitu ya.
Ya walaupun nggak kelihatan, Allah lebih pasti Pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak hafal surat Al-Muluk, jadi ceramah gitu. Jadi oh ternyata ada ini ustadz ya. Ya udah deh kalau ustadz gitu. Hafal Al-Quran, hafal surat apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu. Oh, ya udah itu aja maharnya. Lulus kan? Gara-gara mengandalkan Allah. Kalau perlu hafal beberapa ayat jitu masalah itu. Kalau mereka fuqara asa ayyughniyahumullah. Pak, Allah berfirman. Langsung datang-datang Allah berfirman. Belum ngutarain ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, silakan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ayat. Allah berfirman, kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya, benar saya tahu ayat itu. Terus Rasulullah bersabda, kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian, jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul, susah ini. Pengalaman. Kalau ngandelin Allah itu selalu berhasil. Makanya saya tuh pernah dulu awal-awal saya belajar mobil, dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap-selip tuh. Bawa mobil kan nggak bisa gitu. Tapi karena saya emang senengnya ngebut, nggak sabaran. Di jalan saya ngebut, tiba-tiba di gang di Bandung tuh ada tentara naik motor keluar dari gang, saya tabrak. Sampai dia terjungkir jauh beberapa meter. Dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka. Nggak meninggal maksudnya, luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas ustad. Pakai jubah, pakai sorban saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak geng motor, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Pas dia awalnya wajahnya udah merah mau marah, saya keluar dari mobil ngelihat wajah saya, ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. Aduh maaf saya nggak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang. Oh ya nggak apa-apa, saya mah dinas di situ di Baros, itu salah satu kantornya di Baros saya dinas. Ya saya juga lagi dinas ke masjid. Mau ngajar ada pengajian sore ini. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu. Udah aja. Ini gimana nih motornya? Enggak gampang, nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya. Udah alhamdulillah saya ganti rugi, dia nggak mau, selamat. Kenapa? Pertama mungkin ya karena Allah masih ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena kemahaagungan Allah. Dan di sisi lain, mungkin salah satu rahasianya, saya baca doa safar sebelum keluar. Soalnya ketika saya beli mobil, saya nggak mau pakai asuransi. Sehingga karena nggak pakai asuransi, doa safarnya lebih serius. Kalau pakai asuransi kan, tenang, ada asuransi. Tapi kalau nggak ada asuransi, ada Allah. Berarti doa safarnya yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi sakhkhara lana. Panjang, setengah jam doa safar doang. Kenapa? Ya Allah, ini mah enggak ada asuransi gitu. Jadi karena enggak ada asuransi, doanya lebih serius. Kalau ada asuransi, ada TLO, ada all risk kan gampang, ntar tinggal diklaim. Intinya karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah, Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa taala? Libatkan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, dia bilang gini, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan sama musuh." Ternyata anak dia itu ikut berjihad dan ketangkap sama musuh, ditawan. Dan musuh minta tebusan sekian ratus dinar, kalau nggak ditebus akan dibunuh. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang kaya banyak yang lagi di luar kota juga lagi diutus untuk dakwah dan jihad, sehingga tidak ada sahabat yang bisa membantu laki-laki ini. Rasulullah juga nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan, minta sekian ratus dinar, kalau saya nggak menebus nanti anak saya akan dibunuh. Gimana ini ya Rasulullah? Dia hanya memberi waktu saya 1 hari sampai besok." Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai bapak, ya Syekh, perbanyaklah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Oh gitu? Ya Rasulullah? Ya gitu.
Akhirnya dia pulang, nggak ngomong ya sih la haula wala quwata illa billah, tapi yang lain nggak ngomong kayak gitu. Udah aja kalau Allah bilang la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Jangan bilang cukup Allah lalu ada kalimat tapi. Hasbunallah sih cuman, nah ini nggak hasbunallah karena hasbuna itu tidak ada cuman. Oh gitu ya Rasulullah, gitu. Udah dia pulang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di rumah istri nanya, "Pak, gimana tadi sama Rasulullah, udah dapat belum pinjaman untuk menebus anak kita?" "Udah dapat, Mah. Ini luar biasa." "Apa?" "La haula wala quwata illa billah." "Oh gitu, la haula wala quwata illa billah." Berdua tuh, suami istri soleh-soleha, sama-sama athiqah billah, sangat keep the faith. Enggak mengatakan, "Iya emang zikir, cuman uang konkretnya mana?" Nggak nanya-nanya kayak gitu. Udah aja, "Oh la haula," ya udah la haula wala quwata illa billah. Sepanjang malam mereka berzikir la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba waktu subuh ada yang ngetok pintu rumah, tok tok tok, "Assalamualaikum." Terdengar suara anak laki-lakinya, pas dibuka benar anak laki-lakinya pulang dalam keadaan selamat. Dan ternyata di luar suaranya berisik, banyak suara kambing. Pas dilihat itu apa itu? Kambing, lebih dari 100 ekor. Kemudian ayahnya bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu selamat dan membawa banyak kambing?" Kata laki-laki ini, "Semalam tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berbaju putih, orangnya ganteng sekali, wajahnya bercahaya, datang melepaskan ikatan saya, dan tiba-tiba waktu itu semua prajurit yang mengawal saya, yang menjaga saya itu tertidur pulas, sama sekali tidak terbangun, sehingga saya bisa dilepaskan dan bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri, tapi malah bisa mengambil ghanimah, membawa lebih dari 100 ekor kambing." Bayangin, kambing satu ekornya aja udah berisik ya. Gimana 100 ekor? Berisik gak sih? Berisik banget kan ya? 100 ekor kambing yang berisik yang lagi dibawa sama anak muda ini tidak membangunkan prajurit penjaga yang lagi tidur. Ini qadarullah. Sehingga akhirnya dia selamat dan bahkan dapat ghanimah lebih dari 100 ekor kambing dari la haula wala quwata illa billah. Bukan berarti nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar kita udah mentok, udah maksimal, jangan menyerah, jangan berhenti, karena selalu ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah selesai kalau kita berserah diri kepada Allah. Selalu ada harapan. Ada lagi kisah di zaman Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa nanya kepada Allah. Kan Nabi Musa ini julukannya, panggilannya Kalimullah, orang yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Jadi kalau ada butuh apa-apa Nabi Musa mah tinggal miss call Allah. Ya Allah, langsung Allah ngangkat. "Ada apa Musa?" gitu. Kayak kita telepon gitu ya. Enggak bisa ngelihat langsung tapi bisa telepon langsung. Begitu Nabi Musa calling, langsung Allah, "Ada apa Musa?" "Gini ya Allah, saya pengen nanya." Jadi Musa sering ngobrol sama Allah. "Nanya apa?" "Saya pengen tahu di antara umat saya itu siapa yang paling rendah kedudukannya di matamu? Yang paling levelnya paling rendah?" Kata Allah, "Itu tuh laki-laki seorang kakek yang buta, yang dia itu masbuknya istiqomah banget dalam sholat." Paling istiqomah dalam masbuk. Gak pernah dia sholatnya tepat waktu, pasti masbuk. Ini orang yang paling istiqomah di zaman Musa, istiqomah dalam kemasbukan. Asal ada sholat, dia pasti paling belakang, datangnya menjelang salam. Jadi kalau ada yang taruh sendal paling belakang itu pasti dia. Kalau ada salam yang kemudian nanti berdiri lagi, pasti dia. Orang yang selalu masbuk, orang tua buta. Oh, itu orang yang paling rendah. Nabi Musa nyari mana? Oh, si kakek itu yang paling rendah nilainya di mata Allah. Setiap hari dilihat dia masbuk sampai suatu hari ketika selesai sholat, orang itu udah nggak ada. Nabi Musa telepon Allah. Allah, Musa ada apa? Itu si kakek kemana? Kok nggak datang-datang? Kata Allah, dia sudah meninggal dan sekarang ada di dalam surga. Nabi Musa heran, ya Allah, gimana ceritanya tuh? Kakek yang nilainya paling rendah, yang nggak ada apa-apanya, yang masbuk sejati, tiba-tiba masuk surga sejak dia meninggal. Apa yang terjadi ya Allah? Allah bilang, ya Musa, suatu hari ketika kakek ini keluar dari masjid, dari tempat ibadah, dia jalan kemudian kesesat gara-gara dia buta, sampai di sebuah tanah yang lapang. Dia menemui seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, saya ada di mana sekarang? Laki-laki itu mengatakan, ini kamu sedang berada di tanah lapang, di sebuah lapangan, di sebuah alun-alun. Kemudian kakek ini mengatakan, tidak,
Sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada segalanya. Kamu berada di tanah yang luas? Kata dia, tidak. Rahmat Allah yang lebih luas. Hanya karena itu, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Sehingga dia masuk surga. Hanya dengan kalimat, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Makanya kalau kita nge-tag Allah, nge-mention Allah, libatkan Allah dalam urusan kita, selalu beruntung. Bayangin sekedar mengatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Langsung Allah sediakan pohon-pohon kurma yang sangat banyak di dalam surga. Begitu kita baca la haula wala quwata illa billah, Allah sediakan kunuz, harta yang ditaruh di dalam sebuah box yang sangat besar, disimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Karena kalau kita melibatkan Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Salah kalau orang bilang, aduh gak usah bawa-bawa Allah lah, jadi susah. Enggak. Justru kalau kita bawa-bawa Allah jadi mudah. Karena Allah itu pada dasarnya pengen memudahkan kita, enggak pengen nyusahin kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Para sahabat kemudian ngeluh, ya Rasulullah kami enggak sanggup kalau sebenar-benar takwa. Terus gimana? Turun lagi ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Kalau enggak bisa sebenar-benar takwa, ya udah bertakwa semampu kalian aja. Coba lihat. Allah memudahkan urusan hambanya, sehingga kalau kita melibatkan Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Kisah lagi, mungkin ada 2 atau 3 kisah lagi, bukti bahwa kalau kita melibatkan Allah itu mudah. Ada seorang nenek di zaman Nabi Musa, sudah menikah sekian puluh tahun belum dikaruniai anak. Datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ada apa nek? Saya mau minta tolong. Ya, saya itu udah nikah sekian tahun tapi belum dikaruniai anak. Sedangkan engkau bisa bicara langsung dengan Allah. Boleh enggak saya minta tolong? Minta dong ke Allah, ya Allah beri saya 1 orang anak saja. Oh baik nek, nggih gitu kata Nabi Musa. Telepon, ya Allah. Allah bilang, ada apa Musa? Ini nih, ada nenek-nenek minta diberikan anak 1 orang aja katanya, karena dia tidak punya keturunan. Apa kata Allah? Ya Musa, bilang kepada nenek itu bahwa takdirnya dia tidak akan punya anak. Itu sudah takdir. Kemudian Nabi Musa bilang, nek sabar ya. Kata Allah, oh ya udah ada jawaban dari Allah. Udah ada, gimana jawabannya? Takdir nenek mah gak akan punya anak. Oh gitu, ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Sepanjang jalan sampai di rumah dia mengatakan, ya Rahim, ya Rahim, memang takdir saya tidak akan punya anak, tetapi engkau maha Rahim, beri saya anak ya Rahim. Jadi dia ngeyel gitu. Terus saja minta sama Allah dengan bahasa yang lembut, ya Rahim, ya Rahim. Besok datang lagi ketemu Nabi Musa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nenek yang kemarin, ada apa nek? Gitu. Sama Nabi Musa masih yang kemarin gitu. Apaan? Minta dong ke Allah lagi supaya dikasih anak. Lah kan udah kemarin katanya takdirnya gak akan punya anak. Ya siapa tahu sekarang berubah. Ini nenek nih, sikoh billah, yakin banget sama Allah. Karena gak mau ngecewain, walaupun Nabi Musa juga udah tahu takdirnya kayak gitu. Ya udah Nabi Musa telepon lagi, ya Allah ini si nenek yang kemarin. Oh ya Musa, jawab aja yang kayak kemarin. Oh dia gak akan punya anak. Nek, saya bilang juga apa? Takdirnya nenek gak akan punya anak. Udah bersabar aja. Oh gitu ya. Ya udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rahim, ya Rahim. Terus aja gitu. Datang lagi. Nenek yang sama, nek, sama jawabannya. Belum ngomong juga udah dikasih tahu aja jawaban. Tapi kata nenek, coba minta lagi. Mudah-mudahan Allah udah mau ngasih sekarang. Ya Allah, nenek yang kemarin datang lagi. Wahai Musa, takdirnya gak akan punya anak. Nek, memang udah takdirnya kayak gitu. Sabar aja. Gimana tuh caranya nek? Udah takdir Allah gak akan bisa dirubah. Oh gitu. Ya Rahim, ya Rahim. Pulang terus. Setelah sekian lama gak datang-datang. Setelah beberapa bulan akhirnya dia datang bawa bayi. Gendong bayi datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum gitu. Ah, waalaikumsalam. Nenek yang dulu. Ya, terus itu siapa? Anak siapa? Anak saya. Hah? Ya Allah, ini ceritanya gimana nih? Kok bisa nih nenek punya anak? Nabi Musa nelpon Allah. Gimana nih ceritanya nenek yang takdirnya gak bakalan punya anak tiba-tiba bawa bayi? Kata Allah, ya Musa, setiap kali saya bilang takdirnya gak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim.
Dibilang lagi nggak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya rahmat saya mendahului takdir. Sehingga dengan rahmat Allah, Allah mengubah takdir nenek ini yang tadi nggak punya anak jadi punya anak. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kisah-kisah para anbiya itu luar biasa. Intinya adalah mereka selalu mengandalkan Allah dan selalu mendapatkan janji-janji yang Allah pernah janjikan kepada mereka. Nggak pernah kecewa. Mungkin cerita terakhir yang sangat populer itu adalah cerita Siti Hajar. Ini bagi saya menakjubkan banget nih ceritanya. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dari Palestina ke Mekah, melintasi gurun pasir hanya bertiga saja. Ibrahim, Hajar, Ismail kecil. Karena Allah memerintahkan Ibrahim, bawa keluargamu ke sebuah biwadin ghairi dzi zar', kepada sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, bawa ke sana. Di Bakkah yang kemudian namanya menjadi Mekah. Akhirnya Ibrahim bilang ke Hajar, Hajar, yuk kita hijrah gitu. Hijrah kemana mas? Hajar nggak nanya-nanya hijrah kemana, udah aja, oh hijrah ya, sami'na wa ata'na. Di bawah gitu jalan kaki melintasi padang pasir, berhenti sebentar di rest area, makan minum seadanya, lanjut lagi. Nggak pernah nanya, mas ini kemana sih kok nggak sampai-sampai? Nggak pernah Hajar nanya kayak gitu. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya mah nggak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu.
Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandalin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, wales bro, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.